TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program acara syiar pembinaan dan kajian Al-Quran hanya di AMTV, AMTV menuju era digital. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama PW JKHNO Jawa Timur dengan Aula Media Televisi AMTV menuju era digital PWNO Jawa Timur. Saya akan kembali mempersilahkan kepada narasumber kita Haji Imam Syafi'i untuk menjelaskan penjelasannya tentang ketakwaan. Monggo Ustadz. Terima kasih para jamaah dan pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sampaikan 3 hal yang dapat menyelamatkan kepada seorang mukmin, dan kali ini akan saya sampaikan 3 hal yang menghancurkan, yang merusak kepada kaum muslimin, orang-orang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang menghancurkan kepada seorang mukmin. Yang pertama adalah sukhun sadidun. Sukhun itu sudah jelek, sukhun itu bahil, tapi di sini ditambahi sadidun, bahil temenan kata orang Jawa, mewedit nemen. Sukhun sadidun ini yang dapat menghancurkan kepada orang-orang Islam, karena perjuangan ini tidak akan bisa berjalan. Perjuangan ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya orang-orang yang dermawan. Kegiatan segala sesuatu itu harus ada yang mendanai. Pembangunan pondok pesantren, TPQ, diniyah, masjid, pembangunan segala kepentingan umat Islam semuanya itu adalah membentukkan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang peduli. Oleh karena itu Rasulullah SAW sampaikan, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Bukan golonganku, bukan umatku orang-orang yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Oleh karena itu kita harus selalu peduli terhadap urusan sesama kaum muslimin. Jangan sampai kita kalau ada urusan Maulid Nabi, Isra Mi'ratan, ada iuran sedikit sudah bilang sedikit iuran. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Yang kita berikan kepada orang lain Allah akan ganti. Anfik yunfik kata Rasulullah, infakkan maka kalian akan diberikan infak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu banyak mengeluarkan, maka kucuran dari atas pun semakin banyak. Keran kalau kita buka, maka airnya akan keluar. Keran itu kalau kita tutup, airnya juga akan berhenti. Keran kalau kita buka, maka rezeki yang kita buka kita salurkan kepada orang lain, maka keran yang dari atas dari Allah yang diberikan kepada kita semuanya akan Allah buka selebar-lebarnya. Oleh karena itu banyak husnudon kepada Allah, jangan suudon. Allah Rahman Rahim, Allah pemberi rezeki kepada kita semuanya. Jangan menjadi orang yang bakhil. Orang bakhil itu tidak disenangi sesama manusia. Kata Rasulullah, as-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah. Al-bahilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Qaribum minan nar. Orang yang dermawan kata Rasulullah, as-sakhiyu qaribum minallah, dekat kepada Allah. Orang yang dermawan dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka kita akan diingat. Kata Allah, adkurkum. Siapa yang ingat kepada Allah, kita akan diingat oleh Allah. Diingat itu maksudnya ketika kita membutuhkan sesuatu, pertolongan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat kepada Allah, ketika kita susah, Allah akan ingat kepada kita semuanya. Oleh karena itu para jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalulah kalau kita ingin diberikan kuncuran rahmat Allah, selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Dengan tetangga kita baik, semuanya senang, semuanya akan cinta kepada kita kalau memang kita dermawan, kita tidak menjadi orang bakhil. Dan qaribum minal jannah, dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ba'idum minan nar, dan jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka ini apalagi para caleg-caleg legislatif itu kalau bakhil, wah, kalau ngapunten, mohon maaf, nyalon kepala desa, nyalon DPR bakhil, siapa yang mau milih? Ini walaupun
kita semuanya ini apa itu sudah percaya dengan semuanya yang berikan adalah Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah. Mana orang yang mau mendekat? Wong kita nyalonkan jadi DPR, jadi lurah, rumah kita tutup terus. Orang mau datang tidak ada yang bisa. Orang bilang calonnya semuanya pakai kaos tinju alias bahil karena tangannya gegam. Berarti uangnya tidak pernah keluar sama sekali. Ini jauh orang yang bakhil, jauh orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kucing saja takut dengan orang-orang yang bakhil. Oleh karena itu kebalikannya, al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, qaribu minan nar, ba'idu minal jannah. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dengan sesama manusia, sampai dulur, sampai saudara, sama saudara juga jauh karena tidak pernah saling kasih mengasihi. Oleh karena itu Rasulullah, tahadu kata Rasulullah, saling memberilah kalian, maka akan terbangun saling menyayangi dan saling mengasihi. Jadi perintah saling memberi itu perintah dari Rasulullah. Tahabu, saling memberilah, maka kalian akan membangun suatu pembangunan yang saling mencintai, saling menyayangi. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu ba'idu minanas, jauh dengan manusia. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga, tapi yang dekat qaribum minan nar, dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penduduk neraka itu kalau dibilangi kata Rasulullah, kamu berada di neraka, habis kamu di neraka kalau hitungan pasir ini sudah habis, maka kamu bisa keluar dari neraka. Maka orang-orang penduduk neraka akan merasa bahagia karena merasa senang, karena masih ada harapan dia akan masuk surga. Sebaliknya orang-orang penduduk surga, seandainya dibilang kamu akan berada di surga sebanyak hitungan pasir-pasir yang ada di dunia ini, maka penduduk surga akan merasa susah. Karena apa? Dia setelah masuk surga akan dikeluarkan dari surga. Oleh karena itu penduduk surga akan merasa susah. Ini kata hadis Rasulullah SAW. Ini yang pertama yang bisa menghancurkan kepada kaum muslimin. Yang pertama adalah sukhun sadidun, sukhun bakhil sadidun, yang betul-betul bakhil. Yang kedua kata Rasulullah yang menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan orang-orang Islam, hawun muttabaun, mengikuti hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu itu hanya ingin yang enak-enak saja, duduk-duduk, kalau bisa tidak ikut bekerja, tapi uangnya banyak. Di mana? Uang perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wala tamnun tastaksir, jangan kau berharap menjadi orang kaya kalau tidak mau bekerja. Jangan berharap dapat berkat kalau tidak ikut kenduran, tidak ikut orang-orang tahlilan atau istighosah, selamatan dan lain sebagainya. Para jamaah dan pemirsa AMTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang kedua yang dapat menghancurkan umat Islam adalah mengikuti hawa nafsu. Jangan sampai kita ini mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu senangnya yang enak-enak, tidak mau yang susah. Padahal Allah menjawab inna ma'al usri yusra. Mengiringi kesusahan pasti ada jalan keluar. Oleh karena itu di dalam keterangan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang takwa kepada Allah akan Allah berikan jalan keluarnya. May yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, siapa yang takwa kepada Allah urusannya semuanya akan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini para jamaah dan pemirsa AMTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghancurkan kaum muslimin. Yang ketiga yang dapat menghancurkan kepada kaum muslimin adalah
i'jabul mar'i binafsi, membanggakan diri, merasa paling hebat, merasa paling pandai, merasa paling kaya, merasa paling cantik, merasa yang lain, dan merasa paling khusyuk, merasa paling ibadahnya paling bagus. Kalau sudah orang merasa seperti ini, akan hancur. Oleh karena itu iblis alaihi laknatullah, karena dia merasa paling baik, dia itu sebetulnya ratu surga. Iblis dulunya ratu surga, berada di surga adalah yang paling utama. Mengapa sampai iblis dikeluarkan dari surga oleh Allah ke alam dunia? Karena iblis tersebut tidak mau mengakui kepada Nabi Adam alaihissalam, merasa yang paling hebat, disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam. Iblis berkata, saya adalah lebih baik daripada Adam. Para jamaah dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang i'jabul mar'i inilah yang harus betul-betul kita jaga. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit saja merasa paling baik, paling besar. Sekian untuk kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan kepada jamaah semuanya. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Mohon kepada para jamaah yang mau bertanya, saya persilakan, jangan lupa menyebutkan nama dan dari lembaga mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muntolib dari Pondok Pesantren Nurul Iman Sedati, mau bertanya tentang takwa tadi. Kalau kita melihat orang yang menurut kita tidak pernah beribadah, tapi dalam kehidupan sehari-harinya rezekinya dicukupi atau lebih dari kita, sedangkan kita sendiri ibadahnya kalau menurut kita sudah